Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hermanes Tanggang, saya dari program studi kewirausahaan kelas B 2022. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah digital marketing yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat studi kasusnya di mana kondisi PT Tomoda Mobil Indonesia saat ini. Yang pertama itu laporan keuangan PT Tomoda Mobil itu telah menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan. Yang kedua itu para pesaingnya saat ini secara agresif fokus dalam menggarap mobil listrik. Yang ketiga, di mana selama 3 tahun terakhir PT Tomoda Mobil Indonesia itu hanya fokus pada pasar minibus dengan segmen keluarga dan merek Kijang Anava. Nah, yang keempat, para pesaing saat ini secara agresif juga terus membuka cabang baru di berbagai provinsi, sedangkan si PT Tomoda ini hanya fokus pada kota-kota besar. Nah, yang keempat, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan PT Tomoda yang Mobil Indonesia itu mengalami penurunan karena adanya kesalahan atau produknya itu memiliki masalah dari sisi injection system. Nah, yang terakhir itu PT Tomoda Indonesia hanya berfokus menggunakan metode marketing lama, belum menggunakan pemasaran digital seperti itu. Baik, jadi penyelesaian yang akan dibahas di sini adalah analisis SWOT PT Tomoda Mobil Indonesia, strategi peningkatan penjualan dan memperbaiki yang harus dilakukan perusahaan PT Tomoda Mobil Indonesia, dan yang ketiga, pendekatan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, yang pertama adalah SWOT. Nah, dari sisi kekuatannya, PT Tomoda ini memiliki tiga, yaitu PT Tomoda Mobil Indonesia telah beroperasi lebih dari 50 tahun, sehingga dia memiliki pengalaman dan merek yang sudah dikenal banyak orang. Jadi dia berpeluang karena orang-orang sudah mengenal produknya. Nah, yang kedua adalah Kijang Anava yang terkenal sebagai produk minibus keluarga yang cocok untuk pasar di Indonesia yang mengutamakan kapasitas penumpang yang banyak. Yang ketiga adalah jaringan distribusi yang luas, di mana PT Tomoda ini berfokus pada kota-kota besar saja yang ada di Indonesia. Nah, dari sisi kelemahannya itu ada empat, yaitu yang pertama, produknya itu yang kurang inovatif, di mana PT Tomoda Indonesia masih hanya memproduksi produk utama saja, serta kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar, di mana itu mereka belum hemat bahan bakar. Nah, yang kedua, masalah kualitas produknya. Itu karena kerusakan sistem injeksi kijangan nafa yang membuat konsumen kurang puas atas pelayanan yang ditawarkan si PT Tomoda Indonesia. Yang ketiga adalah ketergantungan pada satu model produk, di mana mereka tidak mengembangkannya atau membuat variasi lain. Jadi, mereka itu adalah sisi kelemahan dari si PT Tomoda. Nah, yang terakhir adalah strategi pemasaran yang kurang efisien, di mana mereka hanya menggunakan pemasaran konvensional, tidak memanfaatkan teknologi masih. Dan dari sisi peluangnya itu ada empat juga, yaitu pertumbuhan permintaan mobil listrik. Nah, dari konsumen tadi yang semakin minat atau permintaan konsumen itu semakin tinggi terhadap kualitas permintaan mobil listrik. Jadi di sini PT Tomoda Mobil sangat berpeluang atas permintaan konsumen tersebut. Yang kedua adalah segmentasi pasar yang lebih spesifik, di mana generasi muda dan keluarga muda. Ini adalah target pasar yang cocok untuk produk mobil yang diluncurkan atau ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Nah, di mana mereka yang tadinya masih menggunakan pemasaran konvensional, jadi mereka di sini berpeluang untuk menggunakan teknologi digital untuk memperluas pangsa pasar mereka. Nah, yang keempat itu adalah meningkatkan kepuasan konsumen dengan perbaikan produk dan penambahan fitur, di mana dari eh, kesalahan atau kerusakan sistem injeksi tadi mereka bisa memperbaiki itu serta menambahkan fitur agar konsumen tertarik lagi akan produk itu dan puas akan produk tersebut lagi. Nah, dari sisi ancamannya itu ada tiga, di mana yang pertama persaingannya yang ketat. Nah, di mana kan tadi permintaan konsumen akan mobil listrik itu kan semakin meningkat karena hemat bahan bakar. Jadi ini menjadi ancaman bagi mereka, di mana kan mereka tadi hanya menggunakan tidak hemat bahan bakar. Jadi di sini menjadi ancaman bagi mereka. Bagaimana cara mereka untuk memenuhi permintaan konsumen itu untuk bisa memproduksi mobil listrik yang hemat akan bahan bakar. Nah, yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen, di mana kan permintaan akan kendaraan ramah lingkungan ini menjadi
ancaman bagi si PT Tomoda karena preferensi konsumen itu terhadap dari tahun ke tahun itu berbeda. Jadi mereka harus bisa mengetahui preferensi konsumen secara berkala terus-menerus seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah penurunan loyalitas pelanggan dikarenakan kualitas produk yang bermasalah tadi, sehingga itu menjadi penurunan loyalitas kepada konsumen, di mana mereka menjadi kurang puas akan produk yang ditawarkan si PT Tomoda. Baik, selanjutnya di sini adalah strategi peningkatan penjualan perbaikan si PT Tomoda Mobil Indonesia. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, diversifikasi produk. Nah, jadi di sini si PT Tomoda Mobil ini harus bisa mengembangkan lini produknya, yaitu mobil listrik ataupun kendaraan hemat bakar, bahan bakar untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi dia harus bisa selalu memenuhi permintaan pasar, apa yang diinginkan konsumen. Dia harus bisa menerapkan itu dan selalu melakukan diversifikasi produk. Jangan itu-itu saja modelnya seperti itu. Yang kedua adalah perbaikan kualitas produk. Dia di sini bisa memperbaiki masalah teknisnya tadi dengan meningkatkan sistem injeksinya serta melakukan pengujian terlebih dahulu terkait kualitas yang direnovasinya itu sebelum dia meluncurkan produknya. Dimana jika dia tidak melakukan pengujian langsung meluncurkannya, yang pastinya kalau ada kesalahan lagi, semakin turun loyalitas pelanggan terhadap produk yang ditawarkan mereka. Yang ketiga itu adalah pemasaran digital. Nah, mereka harus bisa beralih ke metode pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial seperti e-commerce, SEO, serta kampanye iklan lainnya yang dapat memperluas pangsa pasar mereka. Nah, yang selanjutnya adalah ekspansi pasar. Jadi mereka bisa memperluas jaringan distribusi ataupun cabang untuk meningkatkan jangkauan pasarnya. Nah, di mana kan mereka tadi hanya menargetkan kota-kota besar saja. Eh, jadi mereka di sini bisa memperluas jaringan distribusinya ataupun cabang-cabang yang akan ditempati mereka agar konsumen yang tidak mengetahui produknya jadi tahu karena sudah lebih luas jaringan distribusinya ataupun cabang yang dilakukannya tidak hanya di kota-kota besar lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah program loyalitas pelanggan, di mana PT Tomoda Mobil ini bisa memberikan diskon pada pelanggan setia untuk mempererat hubungan dan konsumen pertama untuk menemukan hubungan yang kuat. Di mana dengan pemberian loyalitas ini ataupun diskon ini, si konsumen akan jadi kayak tertarik gitu. Ah, aku diberikan eh, diskon kayak gini karena aku pelanggan setia atau aku yang pelanggan yang pertama. Ini bagus sih. Jadi si konsumen itu bisa eh, jadi si konsumen itu bisa tertarik untuk berkunjung kembali kepada si perusahaan itu untuk membeli produk yang dijual. Nah, yang terakhir adalah peningkatan brand awareness melalui digital marketing. Nah, jadi si PT Tomoda Mobil Indonesia ini bisa menerapkan 5 bagian ini. Yang pertama, email marketing, di mana mereka bisa membangun database pelanggan dan mengirimkan email marketing secara berkala. Artinya, dari data-data konsumen yang didapatkan mereka, itu mereka bisa menggunakan email marketing secara berkala untuk mengirimkan tentang terkait karakteristik produknya, diskon yang mereka lakukan, fitur produk baru yang mereka luncurkan. Jadi konsumen mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait produk yang dijual si PT Tomoda ini agar sehingga dengan ini mereka tertarik dan menyukai hal tersebut sehingga mereka berminat untuk membeli. Yang kedua adalah video marketing. Jadi di sini mereka harus membuat video promosi produk dan membagikan di berbagai platform. Sehingga dengan ini pastinya semakin banyak konsumen yang mengetahui terkait produk dan mau membeli produk kita. Yang ketiga adalah Search Design Optimization atau SEO. Ini adalah mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencari. Artinya, di mana ketika kita sebagai konsumen ingin mencari, contohnya, misalnya nih kita mencari eh, mobil listrik yang hemat bahan bakar. Nah, terus nampaklah di atas si PT Tomoda Mobil Indonesia ini. Jadi dengan itu eh, pastinya semakin banyak konsumen yang akan membeli produk kita karena produk kita berada di atas, web kita yang ada di atas seperti itu. Nah, yang keempat adalah social media marketing, yaitu konten menarik di media sosial untuk menarik minat konsumen. Dan yang terakhir adalah konten marketing, yaitu PT Tomoda harus bisa secara terus-menerus dan rajin melakukan konten menarik terkait karakteristik produknya di berbagai platform. Jadi kesimpulannya di sini, si PT Tomoda Mobil Indonesia itu harus selalu melakukan evaluasi terkait analisis SWOT mereka agar mereka tahu secara terus-menerus terkait kelemahan dan kekurangannya agar mereka bisa meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah
memperbaiki kesalahan yang terjadi lalu mengembangkan kemudian menerapkannya. Jadi mereka dari kesalahan itu mereka bisa menganalisis terus mengembangkan cara mereka agar bisa mencapai yang lebih baik lalu mereka terapkan. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi yang ada dalam proses pemasaran produk, di mana ini sangat penting karena kalau kita hanya menjalankan secara konvensional atau tradisional yang dan di satu tempat saja di tempat offline itu penjualannya mungkin tidak sebanyak yang ada di dengan kita menggunakan platform digital seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan platform digital. Ya sudah ada media digital aja, jadi kita harus bisa menerapkannya. Baik, sekian hasil presentasi saya terkait studi kasus PT Tomoda Mobil Indonesia. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang mengenakan bagi audiens, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.